Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Apoteker Uci Lestari, S.Pharm M.Pharm. Saya merupakan dosen tetap di program studi pendidikan profesi apoteker dan sekaligus menjadi tenaga pengajar di program studi farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Konsentrasi keilmuan saya adalah dalam bidang farmaseutik dan teknologi farmasi. Selama ini beberapa mata kuliah yang telah saya ampu telah sesuai dengan bidang keilmuan tersebut. Salah satunya adalah formulasi dan teknologi sediaan cair dan semi solid atau FTSCP. Saya akan memaparkan dari segi aspek delivery, aspek interaksi, dan aspek asesmen. Mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan cair dan semi solid dengan kode FAF 353 termasuk rumpun mata kuliah keilmuan dan keterampilan atau MKK dengan bobot SKS 3. Terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum dan ditempuh oleh mahasiswa semester 5 dan merupakan mata kuliah wajib dan mata kuliah prasyarat farmaseutik. Terdiri dari pengampu. Timnya adalah sebanyak 3 orang dosen. Pada awal kuliah, koordinator mata kuliah akan menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS, serta pembagian dosen pengampu dari setiap pertemuan pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah FTSCP ini adalah CPL 1 menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2 menguasai konsep pembuatan sediaan padat, semi solid, serta cara evaluasinya. CPL 3 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistemik, inovatif dalam pengembangan dan implementasi IPTEK sesuai bidang keahliannya. CPL 4 mengaplikasikan teori formulasi dan evaluasi sediaan cair semi solid dalam pengembangan produksi sediaan cair semi padat. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK pada mata kuliah FTSCP ini adalah CPMK 1, mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, teliti, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tahapan formulasi, proses pembuatan, dan evaluasi sediaan cair dan semi solid, serta bertanggung jawab terhadap alat dan bahan serta keselamatan kerja. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar formulasi sediaan cair dan semi solid, serta faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas dan efektivitas keamanan produk. CPMK 3, mahasiswa mampu menciptakan rancangan formula mutu fisik kimia sediaan cair semi solid berdasarkan standar farmakope dan ketentuan aspek CPOB dan atau COSD. CPMK 4, mahasiswa mampu menyusun laporan hasil interpretasikan mutu, data, masalah formulasi, serta laporan ilmiah secara sistemik, logis, teliti, disiplin, dan bertanggung jawab. Kemampuan akhir ini tiap tahapan akhir pembelajaran atau CPMK sub mata kuliah TSCP ini adalah sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sediaan cair semi solid serta prinsip larutan dan formula sediaan larutan sirup atau eliksir. CPMK 2 Sub CPMK 2, mahasiswa mampu memahami formulasi dan stabilitas sediaan suspensi dan emulsi. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu memahami prinsip dan formulasi sediaan steril, cair, atau injeksi. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu mengklasifikasikan dalam penerapan basis dan menjelaskan evaluasi sediaan semi solid. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu merancang formulasi dan metode pembuatan sediaan semi solid, salep, dan sikap tanggung jawabnya. CPMK 6, sub CPMK 6, mahasiswa mampu merancang formulasi sediaan semi solid, krim, dan evaluasi sediaannya dengan sikap teliti. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu merancang formula dan menjelaskan metode pembuatan gel. Sub CPMK 8, mahasiswa mampu menyusun prinsip CPOB atau COSD dalam pembuatan sediaan cair dan semi solid. Sub CPMK 9, mahasiswa mampu menyusun laporan hasil formula dan evaluasi sediaan cair semi solid secara sistemis dan logis. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini membahas secara komprehensif mengenai prinsip dasar, teori, dan teknologi formulasi sediaan farmasi berbentuk cair berupa larutan, suspensi, dan emulsi, dan semi solid atau semi padat, salep, krim, gel, dan pasta. Pembelajaran meliputi pemilihan bahan baku, metode pembuatan, stabilitas, serta evaluasi mutu fisik kimia serta berdasarkan standar farmakope dan aspek CPOB atau COSD. Bahan kajian. Materi pembelajaran
terdiri dari ada 9, yaitu pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan yang akan dipaparkan adalah tentang ruang lingkup formulasi dan teknologi sediaan cair dan semi solid. Nah, kedua yaitu tentang larutan, terdiri dari prinsip kelarutan, pelarut, formulasi sediaan larutan berupa sirup dan eliksir. Ketiga pertemuan adalah suspensi, mengenai tentang prinsip pembasahan, pengendapan, flokulasi atau deflokulasi, serta formulasi suspensi. Kemudian yang selanjutnya adalah emulsi, berupa teori emulsifikasi, perhitungan HLB, jenis emulsi, dan formulasi emulsi. Selanjutnya sediaan steril, cair, prinsip sterilitas, dan formulasi injeksi. Kemudian basis semi solid, yaitu berupa klasifikasi dan sifat basis salep, yang terdiri dari hidrokarbon, absorpsi, tercuci air, dan larut air. Formulasi sediaan selanjutnya adalah berupa krim, salep, gel, dan pasta. Kemudian dilanjutkan evaluasi mutu, uji viskositas, uji homogenitas, uji pH, uji tipe emulsi, kemudian penetapan kadar, aspek CPOB atau COSD, pembuatan sediaan yang baik. Pustaka utama yang digunakan pada perkuliahan ini adalah bentuk perkuliahan yang saya gunakan adalah luring dan daring. Metode pembelajaran yang saya gunakan untuk luring berupa smart group discussion, contextual learning, discovery learning, collaborative learning, project based learning, sedangkan daring menggunakan ILMS, e-learning Universitas Jambi. Tugas yang diberikan dalam bentuk materi dan per kelompok ataupun bentuk studi kasus. Misal pembuatan video dengan durasi 10 menit terkait proses pembuatan produksi sediaan cair dan semi solid berupa sirup, eliksir, suspensi emulsi, salep, krim, dan gel di industri sesuai dengan aspek distribusi obat yang baik dan benar atau CPOB. Kemudian bentuk penilaian akan dibuat dalam bentuk tes berupa kuis dan non-tes berupa laporan praktikum, kemudian presentasi kelompok dan pembahasan studi kasus. Kriteria penilaian tugas terdiri dari ketepatan analisis permasalahan sebesar 30%, ketetapan metode yang digunakan sebesar 30%, ketetapan hasil literasi sebesar 20%, dan kejujuran secara ilmiah 20%. Penilaian UTS dan UAS itu diberikan penilaian ada yang sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang, dan tidak kurang. Itu ditetapkan berdasarkan deskripsi nilai angka, misalnya nilai UASnya besar atau lebih dari 75 itu sangat baik, dengan deskripsi sikap yaitu berupa jujur, antusias, mampu bekerja sama dengan kerjasama yang baik dan kreatif. Sedangkan baik diberikan yaitu kalau misalnya nilainya kurang atau lebih kurang dari 75, jujur, antusias, cukup, mampu bekerja sama, dan dengan cukup kreatif. Sedangkan cukup kecil dari 60, jujur, kurang, antusias, dan tidak kreatif. Sedangkan kurang diberikan kalau kecil dari 40, nilai UAS dan UTS-nya yaitu jujur dan tidak antusias. Sangat kurang kalau nilainya kecil dari 25 dengan deskripsi sikapnya tidak jujur dan tidak antusias. Kemudian tidak dihitung jika tidak lengkap komponen nilainya belum lengkap. Bobot penilaian akhir, yaitu untuk aspek penilaian, partisipatif diberikan sebanyak 10%, tugas 30%, kuis 20%, hasil UTS 20%, dan hasil UAS 20%. Dan selanjutnya adalah selamat menyaksikan daripada video pembelajaran saya untuk mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan cair dan semi solid FPSCP. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu semua hari ini sudah siapkah kita mendengarkan pembelajaran materi kita hari ini? Ya, mudah-mudahan berkat pada materi kita hari ini semuanya dapat ilmu yang Ibu transferkan hari ini dapat bermanfaat dan juga nanti bisa diterapkan di masa yang akan datang. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut ATS Kang Asmani. Berdoa, ya. Bentar. Baik, sebelum Ibu menjelaskan tentang pemilihan kita formulasi dan teknologi cair sediaan padat, semi padat,
Ini adalah materinya tentang formulasi dan metode pembuatan sediaan salep, dan merupakan bagian dari materi sebelumnya. Jadi kaitan materi sebelumnya itu adalah kaitan terhadap bagaimana kenapa kita harus memilih, ya. Kemarin kan kemudian sebelumnya itu adalah karakteristik sifat fisik dari basis-basis salep yang akan kita gunakan pada formulasi dan metode pembuatan basis salep. Jadi untuk perkuliahan hari ini adalah bagaimana kita mendapatkan kekuatan sediaan salep yang baik dari basis-basis yang telah kita tetapkan kemarin, ya. Jadi Ibu akan merefleksi lagi kira-kira apa sih kenapa penentuan dari basis-basis salep itu menentukan terhadap stabilitas dari pembuatan salep ini. Jadi siapa yang bisa menjelaskan kenapa sih pentingnya kita untuk menentukan dari basis-basis salep tersebut? Ada yang bisa? Untuk bagaimana menjaga apa yang dijaga kalau kita betul kita pemilihan salep itu basis salepnya, apa yang terjadi? Stabilitasnya akan baik, ya. Karena kalau misalnya kita tidak memilih daripada pemilihan basis salep yang betul, apa yang terjadi? Salepnya nanti akan bisa malangnya apa yang terjadi? Rusak, ya, artinya salepnya pecah gitu, ya. Kalau misalnya tidak menyatu dia, ya, jadi semua itu harus kita lakukan, ya. Nah, untuk perkuliahan kita hari ini, tujuan pembelajarannya adalah pertama, bagaimana sih kita melakukan metode pembuatan salep yang baik, bagaimana sesuai rancangan formula kita, ya. Kemudian bagaimana kita merancang formula sediaan salep itu sesuai dengan kestabilannya. Kemudian bagaimana juga terhadap pertanggungjawaban ekspektasi keamanan sedia. Nah, dalam rancangan metode pembuatan di industri ini sangat penting sekali, ya. Kenapa sangat penting? Karena ini adalah titik krusial dalam proses pembuatan salep. Karena kita harus menentukan bahan salep yang benar, ya. Karena kalau misalnya di industri, kalau tidak ada pembuatan tidak sesuai dengan basis salep yang kita berikan, apa yang terjadi itu tadi, ya. Pada masa penyimpanan stabilitasnya tidak akan baik. Nah, ini tuh pokoknya nanti kita refleksi lagi ya dasar-dasar formulasi salepnya apa yang sebelumnya, ya. Kemudian kita melakukan perancangan dan juga melakukan prosedur pembuatan. Nah, ini tadi Ibu bilang, ya. Jadi mengapa pemilihan basis salep sangat menentukan stabilitas suatu salep? Mengapa pemilihan basis salep sangat menentukan stabilitas suatu salep? Karena keterkaitan dari pada masa penyimpanan, ya. Ini kalau sudah kondisi salep kan sudah tahu, ya, konsistensinya dia merupakan semi solid, ya, yang merupakan sedia yang padat, kemudian dia mudah dioleskan, ya, cepat melakukan penyerapan di kulit, dan juga ada juga yang fungsinya untuk meningkatkan kelembapan kulit dan juga untuk melakukan artinya bisa untuk penggunaan jangka panjang kalau memang basis salep yang kita pilih adalah basis salep yang benar. Ini adalah contoh dari basis salep, ya, yang harus kita yang ada kita sebelumnya. Ini basis salepnya ada basis hidrokarbon, ya, basis penyerapan, basis air yang dapat cuci dengan air, ya, basis selalu dalam air putih. Semua bisa memberikan contoh-contohnya, ya. Kemudian bisa dibaca kembali pada materi sebelumnya, ya, apa saja bahan-bahan yang termasuk dalam basis salep. Nah, ini ada metode pembuatan salep. Metode pembuatan salep itu ada metode triturasi dan juga ada metode fusion. Nah, apa sih bedanya antara metode triturasi dan metode fusion? Kalau triturasi itu basis salepnya terus kita di dalam zat aktifnya itu, ya, dalam sepuluh tadi, ya. Sedangkan triturasi itu basisnya itu kita luntur dulu, ya, baru kita campur dengan bahan. Nah, ini demikian materi yang tadi. Mungkin Ibu akan refleksi kembali, akan menanyakan kembali keterkaitan dari materi ini, ya. Mungkin sebelum Ibu bertanya, ada pertanyaan? Satu pertanyaan?
Silakan, Bapak. Silakan, Bapak. Atau Bella, silakan Bella. Yang materi tadi yang disebutkan tadi. Bebas, apa yang bisa dia makan, Bang? Satu teh. Silakan. Sumpah. Ya, silakan sumpah. Disebutkan ada dua metode ya Ibu, Ya. pembuatan salad ini, ada fusion dan tadi nanti mempengaruhi hasilnya kalau tidak, tadi apa yang perbedaannya? Nah, plus untuk pertanyaan ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kalau tadi kan ada dua metode triturasi ya, sama dengan metode fusion. Nah, kalau untuk bedanya itu tidak ada bedanya ya, ya tidak ada kelebihan dan ininya kekurangannya, tapi itu ketergantungan daripada zat aktifnya basis salemnya itu sendiri. Kadang ada yang basis salemnya bisa menyatu dengan zat aktif itu, tapi ada juga yang perlu dileburkan terlebih dahulu baru dia dicampur dengan zat aktifnya. Kalau misalnya kayak triturasi tadi, kalau misalnya basisnya seperti vaselin itu kan bisa langsung dia menyatu dengan zat aktifnya. Tapi kan ada yang kayak basisnya itu kayak sera ya, sera alba itu kan bentuknya komponen padat ya, kan tidak mungkin kita langsung kita campur dengan zat aktif kan, tetapi kan harus kita lebur terlebih dahulu baru kita campur dengan zat aktif. Oke, ini sebelum maka nanti kita diskusikan, ini pertanyaan dari Ibu kita bagi beberapa kelompok ya, untuk saling berdiskusi ya. Pertama, ini ada pertanyaan terkait materi tadi. Pertama, apa yang dimaksud dengan sediaan salep dan bagaimana karakteristik utamanya sebagai sediaan semi solid. Nah, kemudian bisakah kalian menyebutkan jenis-jenis basis salep yang ingin digunakan dalam formulasi? Kemudian apa perbedaan mendasar antara triturasi dan fusion dalam pembuatan salep? Kemudian mengapa stabilitas menjadi aspek penting dalam formulasi sediaan salep? Kemudian jika terjadi ketidakstabilan seperti pemisahan basis fase pada salep, faktor apa yang harus kita evaluasi dalam proses formulasi? Nanti pertanyaan, ada 5 pertanyaan ini tolong didiskusikan bersama kelompoknya ya. Kita bagi nanti menjadi 2 atau 2 orang atau 3 orang ya, masing-masing kelompok. Berarti ini kita ada 18. Nanti tolong dibagi menjadi berapa kelompok itu, sekitar 7 atau 8 kelompok ya. Kalau misalnya salep itu kan umumnya ada dalam bentuk antibiotik ya. Kemudian kita ini biasanya bahan aktifnya itu adalah neomycin. Nah, jadi di sini nanti neomycin itu kan ada cara kerjanya, bisa nanti secara triturasi ataupun fusion. Nanti ini juga tolong didiskusikan berpasangan. Kalau yang tadi itu ke kelompok, kalau ini nanti berpasangan antara sama teman di sebelahnya, ya. Oke, kalau sudah nanti tugasnya kita akan mereview kembali materi kita ya. Jadi nanti tolong diapakan bahwa perbedaan antara basis hidrokarbon ya, absorpsi yang mudah larut di dalam air, kemudian dan juga mudah tercampur dengan air, yang mudah tercuci dengan air ya. Kemudian kapan nanti metode triturasi itu digunakan, tadi sudah ditanyakan sama Sulfa temannya ya, dan kita jawab. Kemudian itu tadi juga kan ada basis hidrokarbon itu untuk berlemak. Kalau berlemak kan dia hanya bisa melekat pada bagian kulit saja. Kadang peresapannya kurang terserap dibandingkan yang basis mudah tercuci oleh air dan juga mudah menyerap air. Itu perbedaan daripada basis ini adalah keterkaitan mekanisme kerjanya dalam penyerapan di dalam kulit. Nah, kemudian prinsip pemanasan juga tadi sudah dijelaskan ya. Artinya kalau misalnya basis salep itu sudah memang dia udah dalam bentuk wujudnya itu, kalau dia bentuk padat mungkin dilelehkan, jadi ketahanan dia terhadap pemanasan itu juga sangat baik ya. Artinya berarti kalau dia mau sebelum dicampur menjadi basis salep dia harus dilebur terlebih dahulu, itu juga daya tahannya juga baik ya. Di sini tidak ada yang ini, tergantung dari wujud atau sifat fisik dari basis salep. Oke, kalau misalnya
Ini siapa yang bisa ini jika kalian diminta membuat salad anti jamur, basis apa yang kalian pilih? Kalau dari materi kita tadi, jamur berarti di kulit ya. Basisnya apakah basis berlemak atau basis yang mudah terserap air atau mudah bercampur dengan air. Biasa itu kan seperti jamur itu kan kayak miconazole ya. Nah, dia bentuk rib ya, berarti kan dia mudah bercampur dengan air, ya cepat ya penyerapannya di dalam Oke, berarti hari ini banyak tugas kita ya. Bagi kelompok, berpasangan, dan juga ini ada tentang studi kasus. Ya, ini kalau yang berkelompok tadi nanti kita bagi jadi berkelompok. Coba kita bagi dulu per kelompok yang tugas kita tadi. Setelah kita bahas yang ini tadi, baru nanti kita masuk ke soal penugasan studi kasus. Ya, selesai? Selesai ya. Nanti untuk pertemuan yang selanjutnya saja kita menentukan dari hasil diskusi kita. Nah, hari ini yang terakhir ini ada soal penugasan, soal studi kasus ya. Nah, salad anti jamur untuk area lembab seorang pasien itu mengalami infeksi anti jamur pada kulit yang lembab dan aktifnya diberikan dalam clotrimazole ya. Clotrimazole. Tentukan jenis basis yang sesuai, alasannya mengapa, kemudian rancangan komposisi formulanya, tentukan metode pembuatan, dan tentukan 3 evaluasi sifat fisiknya. Demikian perkuliahan kita hari ini itu untuk soal penugasan studi kasus. Jadi mandiri tolong kerjakan di rumah ya. Bagaimana perkuliahan kita hari ini? Apakah paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Nanti jangan lupa dipelajari lagi kembali di rumah. Kemudian nanti tugas yang studi kasus tadi beserta dengan tugas per kelompok kita presentasikan untuk pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah kuliah kita hari ini selesai. Kita sambung untuk perkuliahan minggu depan. Jadi jangan lupa tugas yang telah diberikan. Bu akhiri perkuliahan kita hari ini diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.